Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karlin, selaku pemateri pertama akan menjelaskan beberapa poin dari judul penelitian kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama, pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pada pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tujuan dari adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang PKDRT adalah untuk mencegah terjadinya kekerasan, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan di dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga secara umum adalah berbagai bentuk tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang tujuannya menyakiti, melukai secara lahir atau batin, yang dilakukan suami kepada istrinya, bukan keluarga lainnya. Perbuatan itu bukanlah untuk mendidik, sebagaimana yang diajarkan agama atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, bentuk kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap perempuan beraneka ragam. Yang pertama, mulai dari kekerasan fisik, di mana kekerasan fisik ini ialah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Yang kedua, psikologis. Kekerasan psikologis meliputi tindakan yang menyebabkan penderitaan emosional seperti penghinaan, ancaman, isolasi, dan kontrol. Hal ini dapat berdampak jangka panjang terhadap kesejahteraan korban, termasuk masalah kesehatan mental dan rendahnya rasa percaya diri pada korban. Yang ketiga, kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi terjadi ketika seseorang dikendalikan melalui aspek keuangan seperti dilarang bekerja, dipaksa untuk meninggalkan pekerjaan, atau kontrol terhadap akses sumber daya keuangan. Hal ini dapat membuat korban terjebak dalam ketergantungan atau kesulitan finansial. Yang keempat, kekerasan seksual yang mencakup segala bentuk tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, termasuk pemaksaan hubungan seksual, mengungkapkan, dan eksploitasi seksual. Selain merusak fisik dan psikologis, kekerasan seksual juga dapat mengakibatkan beban sosial dan ekonomi yang signifikan. Yang terakhir atau yang kelima, penelantaran rumah tangga. Tindakan yang melibatkan ancaman, isolasi, atau kontrol terhadap akses ke rumah tangga. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, perlu diingat bahwa kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dan dapat mempengaruhi anak, orang tua, usia lanjut. Kekerasan dalam rumah tangga dapat bervariasi tingkatannya, mulai dari yang tingkat berat, seperti pemukulan, pencekikan, atau bahkan berujung kematian. Penjelasan selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri kedua. Saya atas nama Faisal dari kelompok 11 ingin melanjutkan materi tentang kekerasan dalam rumah tangga, di mana materinya yaitu apa yang menjadi faktor utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama adalah ketidakadilan gender. Salah satu faktor utama adalah ketidaksetaraan gender dalam masyarakat. Ketidakadilan tersebut diliputi perbedaan kekuasaan, penghargaan, dan hak dalam hubungan pasangan. Kekuasaan yang tidak seimbang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. 2. Lingkungan sosial dan budaya. Beberapa lingkungan sosial dan budaya dapat menghasilkan norma atau nilai-nilai yang mendukung atau memamerkan kekerasan dalam rumah tangga. Contohnya yaitu keyakinan bahwa seorang memiliki hak untuk mengendalikan
atau mendisiplinkan istri dengan kekerasan. 3. Stres dan tekanan. Stres dan tekanan dalam kehidupan sehari-hari seperti masalah keuangan, masalah pekerjaan, atau masalah pribadi dapat menyebabkan peningkatnya konflik di dalam rumah tangga. Ini dapat menyebabkan seseorang melepaskan emosi mereka melalui kekerasan fisik atau verbal. 4. Riwayat kekal dalam keluarga. Seseorang yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh dengan kekerasan cenderung lebih mungkin untuk menggunakan kekerasan sebagai mekanisme penyelesaian konflik di dalam rumah tangga. 5. Keterbatasan sumber daya. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan ekonomi, akomodasi yang layak, atau perhatian yang memadai dapat menyebabkan konflik yang serius di dalam rumah tangga dan berpotensi meningkatkan kekerasan. 6. Gangguan mental dan penyalahgunaan SAD. Gangguan mental seperti gangguan emosi atau kecanduan SAD dapat mempengaruhi seseorang secara negatif dan memicu perilaku agresif. Hal ini dapat berkontribusi pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. 7. Ketergantungan dan kontrol. Kekerasan dalam rumah tangga juga dapat terjadi sebagai hasil dan dinamika kekuasaan dan kontrol yang tidak sehat antar pasangan. Salah satu pasangan mungkin mencoba untuk mengendalikan dan membatasi kebebasan dan otonomi pasangan lainnya. Dan terakhir 8, yaitu perkawinan yang tidak sehat atau tidak bahagia. Kurangnya komunikasi yang efektif, kekecewaan dalam perkawinan, dan ketidakpuasan emosional dapat memicu tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Penting untuk diingat bahwa faktor-faktor tersebut dapat berinteraksi satu sama lain, dan setiap situasi kekerasan dalam rumah tangga mungkin memiliki kombinasi faktor yang berbeda. Yang kedua yaitu apa yang menjadi solusi agar tidak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat membantu mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama adalah komunikasi yang baik. Jalinan komunikasi yang terbuka dan jujur antara semua anggota keluarga, mendengarkan dan memahami perasaan serta kebutuhan satu sama lain dapat membantu mengurangi konflik. 2. Pendidikan dan kesadaran. Tingkatnya kesadaran tentang kekerasan dalam rumah tangga melalui kampanye, seminar, program pendidikan di masyarakat. Pendidikan yang tepat dapat membantu mengubah pola pikir dan perilaku yang tidak sehat. 3. Membangun pola hubungan yang sehat. Ajarkan anggota keluarga tentang hubungan yang sehat, termasuk menghargai satu sama lain, keramah dan memecahkan konflik secara damai, dan mengelola emosi dengan baik. 4. Bantuan dan dukungan. Sediakan layanan dan sumber daya memadai bagi mereka yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Program mendampingi dan konseling dapat membantu individu serta keluarga untuk mengatasi masalah dan mengubah perilaku yang sehat. 5. Hukum dan penegakan hukum. Pastikan bahwa hukum melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan penegakan hukum dilakukan secara efektif terhadap pelaku kekerasan. Kampanye untuk menguatkan sistem hukum dan meningkatkan akses keadilan bagi korban juga penting. Nah, menyadari tanda-tanda kekerasan. Mengenali tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik maupun perilaku, dan segera mengambil tindakan jika mendapati hal tersebut dalam diri sendiri. 7. Intervensi keluarga. Melibatkan keluarga yang saling mendukung dan pemimpin keluarga yang bertanggung jawab dapat membantu mencegah konflik dan penyebaran kekerasan dalam rumah tangga. 8. Kemandirian ekonomi. Menciptakan kesempatan bagi anggota keluarga untuk memperoleh kemandirian ekonomi dengan membantu dalam pendidikan, keterampilan, pelatihan kerja, dan akses pekerjaan yang adil. 9. Mengajari anak-anak tentang kekerasan dan kesetaraan. Mengajari anak-anak tentang penolakan terhadap kekerasan, pentingnya kesetaraan, dan menyediakan fasilitas untuk mereka menyampaikan perasaan atau pengalaman mereka. 10. Melibatkan masyarakat dalam memerangi kekerasan dalam rumah tangga melalui kampanye, kelompok diskusi, dan mendukung organisasi yang bekerja dalam hal ini. Ingatlah bahwa setiap situasi rumah tangga dapat berbeda dan kasus yang lebih serius. Penting untuk segera mencari bantuan dari pihak berwenang dan organisasi yang berkompeten di bidang ini. Bismillah, saya Dewi Purwati selaku pemateri terakhir dari kelompok 11 akan melanjutkan pemaparan materi kami, yakni jenis KDRT yang paling
paling banyak terjadi di Kabupaten Goa. Menurut informasi yang kami dapatkan dari salah satu hakim yang bertugas di kantor Pengadilan Agama Sungguh Minasa Goa, yakni Bapak Muhammad Fitra SHI MH, bahwa jenis kasus yang paling banyak terjadi di masyarakat khususnya di Goa adalah penelantaran dalam rumah tangga. Yang mana penelantaran dalam rumah tangga yang dimaksud di sini adalah seorang suami yang memberi nafkah kepada keluarganya tidak sesuai dengan kebutuhan hidup dalam keluarganya, atau dalam kata lain tidak sesuai dengan standar kehidupan masing-masing keluarga. Adapun salah satu contoh kasus dengan jenis KDRT penelantaran dalam rumah tangga yang terjadi di Goa adalah yakni kasus penganiayaan dengan motif korban atau si istri meminta uang kepada pelaku atau suami, namun pelaku yang dalam pengaruh minuman keras malah menganiaya korban sehingga korban mengalami luka robekan pada bagian bibir. Pada tahun 2022, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak merilis data terkait jumlah kasus KDRT di Indonesia yang berjumlah 18,261 kasus. Dari jumlah tersebut, yang paling banyak terjadi yakni kepada perempuan sekitar 79,5% dan laki-laki 20,4%. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tercatat berjumlah 154 kasus, dan perhitungan ini terjadi pada tahun 2018 di Kabupaten Goa. Dari kasus kekerasan ini kebanyakan dialami oleh anak-anak, baik kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual sebanyak 70 kasus serta KDRT 45 kasus. Angka ini pun mengalami peningkatan 27 kasus dan 20% dibanding tahun 2017 lalu. Pada tahun 2020, Wakil Bupati Goa Haji Abdul Rauf Malagoni membuka sosialisasi kabupaten layak anak dan sosialisasi perda KDRT sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi terjadinya KDRT dalam masyarakat. Materi terakhir yang akan saya paparkan yakni dampak negatif dari KDRT itu sendiri bagi keluarga maupun masyarakat. Dampak bagi keluarga jika KDRT dalam bentuk fisik, maka efeknya adalah luka fisik, sudah pasti luka fisik, dan ketidaknyamanan, yang mana KDRT itu sendiri terjadi dalam wilayah domestik yang secara ideal di dalam kekeluargaan kita yang sepatutnya mendapatkan kebahagiaan, kenyamanan, justru faktanya hanya ada tekanan, yang mana dalam tekanan ini bisa saja tekanan batin, tidak bahagia sehingga menimbulkan stres. Dan bahkan yang menjadi dampak yang paling fatal adalah menyebabkan kematian. Dampak terhadap istri yakni dapat mengalami depresi, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, alkohol, kecemasan, bunuh diri, keadaan pasca trauma, dan rendahnya kepercayaan diri. Adapun dampak terhadap anak-anak yakni kesehatan fisik dan mental, trauma masa kecil yang mengakibatkan masalah kepercayaan, gangguan perilaku, komunikasi, dan hubungan, sehingga anak-anak memiliki sikap agresif, kasar, dan rentan menyalahgunakan zat-zat terlarang, serta gangguan perkembangan otak. Dampak terhadap masyarakat itu sendiri yakni menghambat kemampuan seseorang untuk bekerja, salah satunya itu. Selanjutnya, membuat seseorang kehilangan tempat tinggal, mencegah melanjutkan pendidikan, menanamkan rasa takut kehilangan hak asuh. Adapun solusi tidak terjadinya kembali KDRT dalam masyarakat menurut Bapak Muhammad Fitra SHI MH, yang pertama, kedua belah pihak harus paham terhadap agama, dan yang kedua harus matang dalam kejiwaannya, atau dalam kata lain tidak labil, serta mampu mengelola emosinya. Yang terakhir, memiliki segala instrumen dalam rumah tangga, yang mana salah satu dari instrumen rumah tangga adalah dalam hal penghasilan harus mampu. Sekian dari kami selaku pemateri kelompok 11. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.